Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini akan dijelaskan mengenai limit fungsi aljabar di Tahingga. Definisi dari limit fungsi aljabar Tahingga adalah jika ada limit X untuk X mendekati Tahingga, hasilnya sama dengan Tahingga. Kemudian, ada beberapa sifat dari limit fungsi aljabar Tahingga dan akan dijelaskan berdasarkan contoh soal berikut ini. Kita bahas contoh soal yang pertama, limit 2x kuadrat dibagi dengan x untuk x mendekati Tahingga. Nah, karena pembilang dan penyebut sama-sama memiliki variabel x, maka masing-masing kita bagi dengan variabel x, atau istilahnya kita coret saja. Berarti pembilang sisa 2x, penyebut sisa 1, tapi tidak perlu kita tulis. Maka hasilnya menjadi limit 2x untuk x mendekati Tahingga. Kemudian, Tahingga selanjutnya kita substitusikan ke dalam variabel x, maka hasilnya adalah 2 dikali Tahingga. Hasil akhirnya adalah Tahingga. Kemudian contoh soal yang kedua. Limit x dibagi dengan 2x kuadrat untuk x mendekati Tahingga. Ini pun sama, pembilang dan penyebut sama-sama memiliki variabel x. Oleh karena itu, masing-masing kita bagi saja dengan variabel x, maka pembilang hasilnya 1, penyebut sisa 2x. Nah, x di sini kita gantikan dengan Tahingga, maka hasilnya 1 dibagi dengan 2 dikali Tahingga, hasil akhirnya adalah 0. Berdasarkan contoh soal 1 dan contoh soal 2, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bilangan berapapun jika dikalikan dengan Tahingga, hasilnya adalah Tahingga. Dan bilangan berapapun jika dibagi dengan Tahingga, hasilnya adalah 0. Itu kesimpulan yang pertama. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak bisa langsung mensubstitusikan Tahingga ke dalam fungsi, karena hasilnya tidak akan kita peroleh. Dan kita juga tidak bisa memfaktorkan pembilang dan penyebut, nanti hasilnya tidak ada. Untuk menyelesaikan soal ini, caranya kita bagi pembilang dan juga penyebut masing-masing dengan variabel X dari pangkat yang tertinggi. Berapa nih pangkat tertinggi di pembilang? 2 kan? Penyebut pun 2. Oleh karena itu, kita bagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat 2 atau X kuadrat, seperti ini. Coba perhatikan. 6x kuadrat bisa dicoret dengan x kuadrat. Jadi sisa 6 kan? Ini juga sama, bisa dicoret. 4x dengan x kuadrat, nanti penyebut sisa x. Ini juga sama. Maka hasilnya kita tulis 6 dikurangi 4 per x ditambah, ini tetap 5 per x kuadrat. Yang penyebutnya berarti sisa 2, tambah 3 per x dikurangi 7 per x kuadrat. Kemudian kita ingat kembali bahwa pada penjumlahan atau pengurangan limit berlaku penguraian seperti ini. Nah, kan bisa diuraikan seperti ini. Limit 6 untuk X mendekati Tahingga, dikurangi limit 4 per X untuk X mendekati Tahingga, ditambah limit 5 per X kuadrat untuk X mendekati Tahingga. Begitupun dengan penyebutnya, kita uraikan seperti ini. Nah, 6 merupakan konstanta, jadi hasil dari limit 6 untuk X mendekati Tahingga adalah 6. Ini menjadi berapa? 4 per Tahingga kan? Ditambah 5 per Tahingga kuadrat. Ini juga hasilnya 2, 3 per Tahingga, 7 per Tahingga kuadrat. Kita ingat lagi, tadi sudah dibahas bahwa bilangan berapapun jika dibagi dengan Tahingga hasilnya adalah 0. Jadi pembilang hasilnya 6 dikurangi 0 tambah 0, penyebut menjadi 2 tambah 0 dikurangi 0. Hasilnya 6 per 2, yaitu 3. Berdasarkan contoh 1 sampai dengan 3, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Jika ada limit X mendekati Tahingga, ini fungsinya. Apabila pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut, maka hasilnya dapat kita peroleh dari A1 per B1, atau mengambil dari koefisien pada variabel X dari pangkat yang tertinggi. Contohnya seperti nomor 3. Pangkat tertingginya kan 2. Langsung saja kita ambil koefisiennya. Koefisien pada pembilang 6, koefisien pada penyebut 2, berarti 6 per 2. Nah kan, sama, 6 per 2 sama dengan 3. Jadi, langkah ini boleh kita lewati. Kemudian kesimpulan yang kedua, apabila pangkat penyebut lebih besar dari pembilang, hasilnya berapa? 0. Contohnya seperti nomor 2. Ini kan
pangkat penyebut lebih besar dari pangkat pembilang. Pembilang pangkat 1, penyebut pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah 0. Dan kesimpulan yang ketiga, apabila pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, hasil akhirnya adalah tahingga. Contoh soalnya seperti nomor 1. Agar lebih jelas, kita bahas beberapa soal lagi. Soal yang pertama, langsung kita perhatikan variabelnya. Pada pembilang, pangkat tertingginya 2, sedangkan pada penyebut, pangkat tertingginya 3. Besar mana? Pembilang atau penyebut? Penyebut kan? Karena penyebut itu pangkatnya lebih tinggi dari pembilang, maka hasilnya adalah 0. Kemudian contoh soal nomor 2, langsung perhatikan, pembilang dan penyebut sama-sama memiliki pangkat 3. Berarti hasilnya langsung saja kita ambil koefisiennya, yaitu 4/10, atau kita sederhanakan menjadi 2/5. Contoh soal yang ketiga, pangkat pada pembilang itu 2, pangkat pada penyebut itu 1, berarti besar pembilang. Karena pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, maka hasilnya adalah tahingga. Selanjutnya kita bahas contoh soal dari limit tahingga tetapi bentuknya akar. Untuk menyelesaikan soal ini, maka caranya adalah kita kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawannya. Berarti sekawan dari soal ini adalah akar 9x kuadrat ditambah 7x dikurangi 1. Ini kan pengurangan, berarti sekawannya adalah penjumlahan. Dijumlahkan dengan akar 9x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Seperti ini penulisannya. Setelah itu, kita kalikan pembilangnya. Nah, coba perhatikan. Yang membedakan pada pembilang itu hanyalah operasinya. Yang pertama pengurangan, yang kedua penjumlahan. Maka, untuk mengalikannya, caranya adalah akar 9x kuadrat tambah 7x dikurangi 1, kalikan dengan ini. Kan sama ya di dalam akarnya. Berarti hilang akarnya, sisa 9x kuadrat tambah 7x dikurangi 1. Kemudian negatif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah negatif. Dan akar 9x kuadrat tambah 5x kurangi 3 dikalikan dengan akar ini. Di dalam akarnya kan sama, berarti hilang akarnya, sisa 9x kuadrat tambah 5x dikurangi 3. Penyebutnya kita kalikan. Di sini kan sebetulnya ada penyebutnya 1, hanya tidak ditulis. Karena kalaupun dikalikan, dia tidak merubah apapun, tetap saja seperti ini. Sekarang kita fokus ke pembilang. Pembilang kita buka kurung dulu, maka hasilnya adalah 9x kuadrat tambah 7x dikurangi 1. Negatif kali 9x kuadrat hasilnya negatif 9x kuadrat. Negatif kali positif 5x hasilnya adalah negatif 5x. Negatif kali negatif 3 hasilnya positif 3. Nah, untuk penyebut masih sama. Kita sederhanakan pembilangnya, berarti 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat, 0. Sisa 7x dikurangi 5x, yaitu 2x. Negatif 1 tambah 3, 2. Nah, untuk penyebutnya tetap sama. Langkah selanjutnya, kita tidak bisa langsung mensubstitusikan tahingga ke dalam fungsi, karena hasilnya tidak ada. Nah, untuk menyelesaikannya, caranya kita bagi pembilang dan penyebut dengan variabel x dari pangkat yang tertinggi. Coba, pada pembilang, pangkat tertingginya kan 1. Pada penyebut berapa? Ini juga 1. Hanya karena masuk akar dia menjadi pangkat 2. Misalnya, di sini x pangkat 2, masuk akar berarti menjadi x pangkat 4. Oke, kita fokus ke soal ini. Berarti selanjutnya 2x tambah 2 dibagi dengan x. Nah, penyebutnya juga dibagi dengan x, tetapi karena masuk ke dalam akar, dia menjadi x pangkat 2. 2x dibagi dengan x hasilnya adalah 2. 2 dibagi dengan x tetap ditulis 2 dibagi x. Nah, untuk penyebutnya, 9x kuadrat dibagi dengan x kuadrat hasilnya adalah 9. 7x dibagi dengan x kuadrat, sisa 7 per x. Dikurangi 1 dibagi dengan x kuadrat hasilnya tetap ya, 1 dibagi x kuadrat. Nah, ini juga sama. Kemudian, kita substitusikan tahingga ke dalam fungsi. Jadi hasilnya 2 tambah 2 per tahingga dibagi akar 9 tambah 7 per tahingga dikurangi 1 per tahingga kuadrat. Ditambah akar 9 ditambah 5 per tahingga dikurangi 3 per tahingga kuadrat. Nah, kita ingat lagi. Bilangan berapapun, kalau dibagi dengan tahingga hasilnya adalah 0. Jadi, selanjutnya kita tulis 2 tambah 0, akar 9 tambah 0 dikurangi 0, ditambah 9 tambah 0 dikurangi 0.
Jadi, 2 tambah akar 9 tambah akar 9. Akar 9 berapa? 3. 3 tambah 3, 6. Jadi, kita sederhanakan hasil akhirnya adalah 1/3. Berdasarkan soal tadi, dapat disimpulkan bahwa ternyata ada cara singkat untuk menyelesaikan soal tersebut jika bentuknya limit akar AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurangi akar AX kuadrat tambah PX tambah Q untuk X mendekati tak hingga. Rumusnya adalah B dikurangi P dibagi dengan 2 akar A. Nah, soal tadi kan seperti ini. B-nya berapa? 7. P-nya berapa? 5. Berarti 7 dikurangi 5 dibagi dengan 2 akar A-nya 9 kan? Nah, 7 kurangi 5, 2. Akar 9, 3. Ini kan boleh dicoret. 2 bagi 2, 1. Jadi hasil akhirnya 1/3. Ini jauh lebih singkat. Jadi untuk selanjutnya kita gunakan rumus-rumus cepat untuk menyelesaikan limit tak hingga. Agar lebih paham, kita bahas contoh soal lagi. Misalnya di sini ada limit akar 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 1 dikurangi 2x tambah 1. Ini limit tak hingga. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita ubah 2x tambah 1 ke dalam bentuk akar. Caranya 2x tambah 1 dikuadratkan, kemudian diakarkan. Nah, setelah itu kita ingat, ada rumus A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB atau A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Berarti di sini A-nya adalah 2X, B-nya 1. Kita gunakan rumus ini. Maka hasilnya 2X dikuadratkan 4X kuadrat. 2AB berarti 2 kali 2X, 4X. Dikali 1 tetap 4X. Kemudian B kuadrat berarti 1 dikuadratkan 1. Nah, ini kan sudah sama. Berarti kita gunakan rumus cepat tadi. B dikurangi P dibagi 2 akar A. B-nya berapa? Negatif 6. Dikurangi P. P-nya berapa? 4. Berarti 6. Maaf, negatif 6 dikurangi 4. Dibagi 2 kali akar A. A-nya itu adalah 4. Berarti negatif 10 dibagi 2 kali 2. Hasilnya negatif 10 dibagi 4. Kita sederhanakan menjadi negatif 5/2. Alhamdulillah, demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan dipahami dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.